wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan. Walaupun hari hujan, tapi Bapak Ibu tetap bersemangat hadir di masjid ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kembali kita melanjutkan apa yang tidak tuntas di hadis nomor 14 dalam syarah hadis Arba'in. Kemarin kita mengungkapkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya saya adalah utusan Allah, kata Rasulullah, kecuali dengan 3 sebab. Jadi boleh dibunuh kecuali dengan 3 sebab, yaitu orang yang sudah menikah berzina itu dirajam, nyawa dibalas nyawa, orang yang pembunuh dibunuh, orang yang meninggalkan agamanya murtad berpisah dari jamaahnya. Jadi hadis ini kalau kita dengar secara langsung seolah-olah kan kalau orang murtad dibunuh, kalau orang berzina dirajam. Tetapi sama ibaratnya seperti orang mencuri, Pak. Orang mencuri pidananya dipotong tangannya, tapi itu pidananya. Sebelum dipotong harus diurut dulu kesalahan apa dia buat, kenapa dia mencuri, jadi bukan langsung gitu. Seperti orang yang membunuh harus dibunuh, itu pidananya. Padahal yang terjadi adalah ketika telah terjadi pembunuhan, maka keluarga pembunuh dibolehkan untuk meminta maaf kepada keluarga terbunuh. Kalau mereka memaafkan, dibayar denda, maka selamatlah dia dari hukuman qisas. Jadi itu secara umumnya. Contoh nih Bu, dalam hadis riwayat Muslim ada seorang perempuan yang dengan tertunduk datang kepada Rasulullah membuat pengakuan, ya Rasulullah, aku telah melakukan zina. Kata Rasulullah, apakah ada saksi 4 orang yang melihatnya? Tidak butuh saksi Rasulullah, ini perut aku dalam keadaan hamil. Kata Rasulullah, tidak bisa dijatuhi hukuman sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harus ada 4 orang yang menyaksikan. Nah, tetap juga ditolak oleh Rasulullah, Pak. Tapi ini buktinya aku hamil ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah apa Bu? Pulanglah engkau setelah melahirkan, datang lagi kemari. Padahal maksud Rasulullah dengan pengakuannya, udahlah pulanglah. Rupanya perempuan ini serius ingin bertobat, Pak. Begitu dia habis melahirkan, datang dia balik, Bu. Aku sudah melahirkan ya Rasulullah, rajamlah aku. Susukan anakmu dulu sampai selesai penyapihan. Itu 2 tahun lah tuh, Pak. Suruh pulang lagi. Udah selesai menyusu, datang dia balik, Pak. Memang serius dia. Ya Rasulullah, aku sudah selesai menyusu. Maka dikasih Rasulullah lah anak dia itu kepada walinya atau keluarganya, barulah ditetapkan hukuman rajam untuk perempuan ini. Setelah dia dimandikan, dikafani, Rasulullah yang memimpin sholat jenazah.
Setelah selesai Pak, proteslah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masa kau menyolatkan pezina ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tobatnya ini Umar kalau diberikan kepada 70 penduduk Madinah bisa untuk diampuni oleh Allah dosa mereka. Itulah saking dia ingin bertobat. Walaupun dia seorang pezina, tapi dia tobat sangat tulus sama Allah, dikasihkan ke 70 orang bisa diampuni Allah karena syafaat dia bertobat itu. Jadi inilah bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul dalam menentukan hukuman itu tidak sembarangan Pak. Ada toleransinya. Dan begitu orang serius bertobat, maka tidak ada lagi dosanya di sisi Allah, bahkan rupanya diangkat Allah derajatnya di mata manusia. Jadi jangan sampai gara-gara hadis tadi Pak diboleh dibunuh, keluar orang Islam dibunuh. Kadang kita ini memang banyak yang telah zolim Pak. Zolim itu memberikan hukuman yang tidak sepantasnya untuk kesalahan yang dia buat. Sendal harga 200.000 Bu, bawa taraweh, hilang. Doanya kepada Allah Pak, ya Allah patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. Kan berlebih itu Pak, 200.000 sendal kan. Kaki orang patah didoakan ya. Itu udah zolim kita tuh. Kadang kita lihat di televisi orang curi kotak infak dibakar. Kan udah berlebih dari yang mesti itu Pak. Bahkan yang sedihnya apa Bu? Dia mau sholat tahajud tengah malam, masuk di masjid sendiri, dituduh orang mencuri Pak. Habis dibakar, rupa tidak ada uang yang hilang, kotak infak aman, tidak ada bekas pembongkaran apa lagi Pak. Itulah ngerinya orang ya Bu ya. Jadi makin jauh orang dari ajaran Islam, maka makin kasar hatinya. Nah jadi inilah alhamdulillahnya pengajian ini selalu banyak, selalu dijelaskan, sehingga orang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya Pak. Kalau enggak ngeri Bu. Sempat orang main langsung aja mengartikan hadis, tidak tahu asbabul hurufnya bagaimana, maka efeknya akan berbahaya jadinya Pak. Sama dengan hadis ini Bu, tidak boleh menyimpan daging 3 hari di rumah. Kalau orang Idul Adha datang orang dihabiskannya dalam 3 hari itu tuh stroke hari keempat Pak, daging sebanyak tuh. Bayangkan Bu, dia ikut kurban, dah dapat kantong sekantong tuh Pak ya, kupon kurban. Tuh dia panitia lah, dapatlah kupon kurban. Istri panitia dapat pula Pak. Anak 5 orang panitia semua. Apa enggak stroke deh Bu. Nah jadi hadis itu Bu, tahun depannya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita masih sama dengan tahun kemarin? Tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari di rumah. Kata Rasulullah, tahun kemarin sedang musim paceklik, orang banyak susah, makanya aku menganjurkan kalian untuk bersedekah. Kalau sekarang, kalau mau kalian makan, mau kalian sedekahkan, mau kalian simpan, silahkan. Jadi dia 2 tuh Pak hadisnya. Kalau dapat yang pertama aja tentu dikipasnya daging dalam 3 hari Pak, memerah mata bapak tuh di hari keempat. Mulai agak pemarah dia, setelah pemarah kena jantungnya, itu stroke gara-gara menghabiskan daging dalam 3 hari. Nah jadi ini apa ya Bu ya, ini penjelasan ini sangat bagus. Jadi orang tidak serta-merta orang berzina langsung dirajam, orang membunuh langsung dibunuh. Jadi rupanya tidak seperti itu. Kemudian Pak, yang berikutnya itu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi kalau kita ingat Pak, dulu pernah kita sampaikan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia ini sangat mencintai ibadah. Jadi hampir harinya itu dihabiskannya untuk beribadah Pak. Puasa setiap hari, berlebih dia dari yang dianjurkan, saking cintanya dia pada Allah Bu ya. Puasa dia setiap hari, ibadah. Pokoknya hari-harinya itu ibadah Pak. Yang namanya kita mendekat ke Allah Bu, udah pasti tenanglah jiwa Pak. Cuman dia tidak memandang yang sisi lainnya Bu.
Siapapun yang menikmati ibadah, pasti dia akan selalu ingin dekat kepada Allah, karena dia akan merasakan ketenangan jiwa. Cuman ini berlebih dari yang mesti. Taunya Rasulullah apa Pak? Pas istrinya bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Setelah dia pulang, ditanya oleh Rasulullah kepada Aisyah, Abu Dzar di rumah enggak? Iya ya Rasulullah. Ngapa kok enggak berdandan istrinya kok? Apa betul kumal bentuknya? Pengakuannya suaminya tidak butuh lagi ranjang pengantinnya. Saking dia taat ibadah, Pak, istri pun enggak disentuhnya lagi. Kemudian Abu Darda numpang tidurlah di rumah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar mau tahajud, ditahannya langsung, nanti lah dulu, baru malam, baru nanti tahajudnya. Kok halang-halangi aku beribadah? Enggak, sepertiga malam terakhir lah nanti. Kan azan pertama dulu kan di sepertiga malam terakhir, Bu. Itu yang azan Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi itulah sepertiga malam terakhirnya, sebelum Bilal yang azan. Subuh nanti baru Bilal. Sudah itu dia mau sahur, aku dia ada di rumah, masa puasa kau, kata Abu Darda. Akhirnya Abu Dzar melapor ke Rasulullah, aku mau ibadah diganggu oleh Abu Darda, aku mau puasa ditahannya. Kata Rasulullah, Abu Darda yang benar. Ingat kau Abu Dzar, tubuh kau punya hak, istri kau punya hak, memuliakan tamu juga adalah hak. Sejak ditegur Rasulullah itu baru dia berubah, Pak. Jadi jangan pula terlalu berlebihlah dari yang mesti dalam beribadah ini, Pak. Berupa memuliakan tamu kan juga amalan dalam Islam. Kemudian mempergauli istri dengan baik kan juga amalan juga dalam Islam, Pak. Bahkan bekerja dengan ikhlas saja, Bu, bisa menghapus dosa-dosa. Makanya kata Rasulullah, ada dosa yang tidak terhapus dengan sholat, puasa, zakat, haji, tapi bisa terhapus dengan letihnya seseorang bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu nilainya, Pak, jihad fisabilillah, Pak. Jadi orang bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, itu nilainya jihad fisabilillah. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja yang dinilai ibadah di sisi Allah itu, Pak. Nah, ini teguran Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau beribadah, beribadahlah, tapi jangan sampai melupakan kewajiban duniawi. Itu maksud Rasulullah mengajarkan kepada Abu Dzar. Artinya, Pak, memang ada unsur keasikan di dalam beribadah itu. Karena sesuatu ini, Pak, kalau diasikkan asik dia. Saya pernah, Bu, waktu kecil-kecil di Pasar Mambo itu ada orang suka main catur sampai besar kerak lilinnya, Pak. Jadi saya rasa kencing sama makan aja dia pergi, Pak. Sampai 3 hari 3 malam, Pak. Dia main catur tuh, Bu. Jadi dia mendak mandi-mandi. Jadi saya yakin cuman kencing sama makan. Karena saya pergi pagi dia masih begini berdua, Pak. 3 hari lamanya tuh, Pak. Jadi rupanya, Bu, yang buruk diasikkan asik dia, yang baik diasikkan asik juga dia, Pak. Ada orang bertanya kepada seorang ulama, apa yang bisa membuat kita ini asyik untuk beribadah, ingin kita selalu beribadah? Jawaban ulama ini justru ngajak dia nonton orang lomba kicau burung, Pak. Heran juga orang bertanya-nya, Pak, bertanya sama dia, diajak nengok lomba kicau burung, Pak. Tapi setelah itu apa, Pak? Kau tengok orang yang di bawah yang menyuruh burungnya untuk berkicau tuh, berapa lama dia di bawah berpanas? Tahan dia 3 jaman. Dia pancing-pancing burungnya. Begitu juga kita dalam beragama nih. Kalau kita asyikkan dia terus, dia akan juga menjadi asyik. Yang buruk bisa diasik, yang baik, yang jahat, yang baik pun bisa jadi asik, Pak. Macam Bapak Ibu nih lah, udah macam candu dengar ceramah nih, Pak, kan? Hampir tiap malam lagi, Pak. Sampai udah viral di mana-mana, Nurul yakin nih, Pak. Jamaah paling betah dengar ceramah. Pagi Idul Fitri, malam ceramah. Nggak putus-putus. Satu-satunya mungkin di Indonesia nih, Bu.
Oh, kok udah viral nih Pak Masjid Nurul Yakin nih. Jadi sebut yang baik bagi orang. Jadi gunjing syariah di mana-mana Pak. Itu gunjing syariah tuh Pak. Jemaah tidak bosan-bosan dengan ceramah. Mau subuh datang juga, mau hujan lebat petir menyambar datang juga Pak. Jadi kalau diasikkan tuh ternyata asik semua. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, kalau kita ingat tentang seorang ulama Irak yang bernama Hasan Al-Basri yang bertetangga dengan tetangga Nasrani Pak. Jadi waktu Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah sakit karena dia berhubungan baik dengan tetangganya yang Nasrani ini, dikunjungilah sama tetangganya yang Nasrani ini Pak. Cuman pas di kamar Syekh Hasan Al-Basri itu terciumlah oleh tetangganya ini bau kencing di kamar Syekh Hasan Al-Basri. Maaf Ustadz, katanya kan orang Islam ini kebersihan sebagian dari iman. Tapi kenapa ya kamar Ustadz bau kencing? Itu saya tampung, kata Syekh Hasan Al-Basri. Kenapa ditampung di sana Ustadz? Menetes dari atas ini. Ditengok oleh tetangga Nasrani, rupanya dari rumah dia Pak, kamar mandinya. Dari kamar mandinya air kencing itu jatuh. Jadi dari rumah saya ya Ustadz ya. Iya, sudah berapa lama seperti ini Ustadz? Nggak usah kau risau, udah 20 tahun aku menampung kencing. Saking memuliakan tetangga. Itu yang mengantarkan asbab hidayah bagi tetangganya Pak. Jadi kalau para ulama ini betul-betul itu yang diamal. Kalau kita tidak sanggup Pak, tidak akan sanggup Pak. 2 hari aja udah ngamuk kita tuh. Perbaiki tolong kamar mandi itu menetes. Itu mau sesoleh apapun tuh Pak, tidak ada. Jadi mereka tuh betul-betul lurus mengamalkannya, tidak ada bengkok-bengkoknya Pak. Kalau kita memang tidak akan sanggup seperti ini. Saya kalau balik malam ingat saya dulu tuh Bu, kalau udah jam 1-an 2 malam, doa saya, ya Allah aku tidak bisa meneladani Rasulullah 3 kali ketuk pintu itu tidak dibukakan, tidur depan pintu tidak sanggup aku ya Allah. Mudah-mudahan ringanlah telinga istri mendengarnya. Rupa alhamdulillah cepatlah dengarnya Bu ya. Karena kita akui dulu Pak, tidak mungkin bisa ngamalkan Pak, ketuk 3 kali tidak tidur di depan pintu, tidak mungkin rasanya. Kalau kita ya Pak ya, tidak sanggup rasanya. Nah jadi begitulah Bu ya, memuliakan tetangga. Imam Abu Hanifah Pak, tetangganya pemabuk loh tuh Pak. Jadi bukan pula orang-orang soleh di masa lalu itu Bu, memilih tempat tinggal macam perumahan sekarang, yang soleh sama-sama soleh, nama perumahannya apa gitu ya Pak ya. Kalau ulama dulu enggak Pak, tinggalnya random. Di mana dia tinggal? Nah di sebelah rumah Imam Abu Hanifah itu pemabuk Bu, tiap malam nyanyi. Sampai terganggu Imam Abu Hanifah kalau tahajud Pak, tapi tidak pernah ditegurnya tetangga. Beberapa hari hilang suara nyanyian tetangga. Risau Imam Abu Hanifah Pak, kok ndak nyanyi tetangga aku ini, lagi dapat lagi informasi rupa kena tangkap Bu. Bukan karena atas laporan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pergi ke kantor polisi Pak, menengok tetangganya, dihubunginya lah gubernur waktu itu. Karena gubernur segan sama Imam Abu Hanifah, tolong lepaskan ini tetangga saya. Dia pula yang menaikkan ke kudanya. Itu yang membuat tetangganya itu menjadi orang baik. Jadi memang halus betul ya Bu ya, halus betul hati para ulama ini Pak. Nah kemudian Bapak Ibu, ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ini masih dari Abu Hurairah, ya Rasulullah nasihatilah saya. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, faraddada mirong qala la taghdab, tidak ada yang lain, jangan marah. Jadi itu ya Bu ya. Ini nasihat ringan tapi berat nih Pak. Karena kita tuh jangan marah tuh bukan berarti berlembut-lembut Bu. Mengendalikan amarah. Contoh nih, waktu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di perang Badar berhasil menjatuhkan lawan. Begitu lawan itu jatuh Pak, ditarik Ali pedangnya. Karena aturan perang dalam Islam tidak boleh membunuh orang dalam keadaan lemah. Jadi langsung ditarik Ali.
Ngapa kau tarik pedang? Ngapa tidak kau bunuh aku? Diludahinya lah muka Ali lagi, Pak. Kata Ali, kalau aku membunuhmu dalam keadaan seperti ini, aku akan menggantikan posisimu sebelum engkau mati. Maksudnya mati, aku yang menanggung dosa kau jadinya. Kata orang tua, aturan perang mana ini Ali? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh membunuh orang dalam keadaan lemah. Langsung sujud orang tua. Ajarkan aku syahadat Ali. Tubuh. Ditahan, dikendalikannya marahnya. Nah, itu yang kendalikan marah, Pak. Kalau kau memang masih kuat, tegak balik. Lawan balik aku. Tapi kalau dalam keadaan begini, aku tidak akan mau membunuh. Sedangkan ada, Bu, ya, sahabat. Pas dia mau nusuk lawan, datang lawan itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau mau menyelamatkan diri ini, ditusuk langsung, Pak. Ngamuk Rasulullah, marah Rasulullah. Dia tuh bersyahadat untuk menyelamatkan diri Rasulullah. Sudahkah kau belah dadanya, maka kau tahu dia serius atau tidak? Marah Rasulullah, Pak. Dan ini turun-temurun para sahabat mengamalkannya, Pak. Contoh, waktu Umar bin Khattab belusukan ke desa-desa, ketemu dengan seorang nenek. Bagaimana kabarmu, Nek? Buruk, semenjak Umar jadi khalifah, tambah parah hidup aku dibuatnya. Padahal Umar di depan, Pak. Ya manalah tahu Umar nasib nenek, nenek jauh. Kalau memang tidak tahu dia sama rakyatnya, tidak usah aja dia jadi pemimpin. Bayangkan, Bu, bisa menahan, Pak. Kalau sempat bapak entahlah itu, Pak. Tolong kasih tahu sama kalian siapa aku ke neneknya, biar tahu dia, menggigil lah nenek itu sudah tua, Bu, ya. Tapi ini ndak. Apa kata Umar? Gini aja lah, Nek. Kalau aku bayarkan 25 dinar emas untuk nenek, kira-kira mau ndak nenek memaafkan Umar? Kalau segitu mau aku. Ya 1 dinar 3 juta lebih, Pak. Kalau dinar emas tuh, Bu, 3.500.000. Kalau dinar Kuwait 50-an ribu dalam bentuk lembaran kertas. Tapi kalau dalam bentuk emas itu kan 1 dinar itu 3.578.000. Dan harga dinar zaman Rasulullah sampai sekarang sama nilainya, Pak. Harga kambing zaman Rasulullah 1 dinar. Sekarang kan 1 dinar juga harga kambing, Pak. 3.500.000-an juga. Jadi sama, kalau emas itu kan tetap dia, Pak. Nah jadi, Bu, setelah nenek ini mau dibayar 25 dinar emas, datanglah Ali, Pak. Amirul Mukminin, kata. Baru terkejut nenek ini yang Umar rupanya yang dia maki tadi. Kata Umar, jangan takut, Nek. Aku yang salah. Betul, Nenek. Ali, tolong buat tulisan bahwa kau menjadi saksi. Nenek ini sudah memaafkan Umar dan tidak lagi menuntut di akhirat karena sudah diganti dengan 25 dinar emas. Dan tolong kalau aku mati nanti selipkan kertas perjanjian itu di dadaku. Saking takutnya Umar, Pak. Itu namanya mengendalikan marah. Bahkan, Bu, ya, waktu ada ibu-ibu yang memasak batu sampai anaknya tertidur tuh, Pak. Ibu tuh juga marah dengan yang namanya Umar. Itu kan Umar yang langsung mengambil ke Baitul Mandal, digendong, Pak. Kata Aslam, wahai khalifah, biar aku yang menggendongnya. Sanggup kau gendong dosa aku nanti di akhirat. Itu mengendalikan marah namanya. Dan sampailah pada masa Umar bin Abdul Aziz, waktu dia mau mencambuk tawanan, diludahkan pula dia sama tawanan tuh. Langsung ditaruhnya cambuknya pergi dia, dicucinya mukanya, duduk dia dulu. Kenapa kau tidak jadi mencambuknya? Waktu dia meludahi aku jengkel aku. Jadi aku takut aku memukulnya bukan karena Allah, tapi karena dia meludahi mukaku. Jadi normalkan dulu perasaan, nanti baru dicambuk lagi, baru bisa karena Allah. Nah itu namanya mengendalikan marah. Kita marah tapi harus dikendalikan, Pak. Jangan diartikan tuh marah tuh tidak marah-marah sama sekali, Bu. Kadang orang kan banyak mengartikan berarti kita tidak boleh marah. Akhirnya lembut kita. Ini yang pernah saya sampaikan, kalau sempat kita lembut negur anak-anak bulan puasa, tidak bisa, Pak. Ini gara-gara tidak boleh marah nih. Sayang, jangan main di masjid ya, nak. Main di luar. Orang sedang sholat. Kok tidak macam mantu kelakuan anak-anak tuh, Pak. Main merjun ya nanti di parkiran. Datanglah yang kasar tuh, keluar kalian semua. Tanggal kan sarungnya lari, baru dihening langsung masjid tuh, Pak. Jadi bukan tidak boleh marah, letakkan marah itu pada tempatnya.
Tetapi memang ya Bu, kalau orang bisa mengendalikan marah otomatis sehat, itu udah jelas. Kalau orang bisa mengendalikan marah itu pasti sehat Pak, karena dia marah bukan sentimen pribadi. Jadi marah karena ada sesuatu yang salah untuk diluruskan. Yang tidak boleh itu marah Bu, kemana-mana marahnya tuh. Ibu ini membangunkan anaknya subuh, bangunlah nak, subuh kau mau sekolah, sekolah jauh. Iya nanti lu enggak juga mau dibangunkan lagi baik-baik, enggak juga mau. Sama aja kau sama bapak kau nih, itu kenalah bapak Pak, bangun. Ngapalah aku yang kena, kan anak abang nih. Sama kelakuan kalian kan keturunan abang. Baik-baik mulut kau sedikit ada kelahi, itu tuh yang enggak boleh itu kemana-mana pergi ya. Itu yang tidak boleh. Nah jadi diletakkannya marah ini Bu, makanya ketika ada orang yang sedang bertengkar kata Rasulullah, aku tahu cara meredam kemarahan mereka, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau marah banyak-banyaklah mengucapkan kalimat ini, tapi jangan Ibu di depan bapak Ibu baca kuat-kuat. Nanti bertambah marah bapak Pak. Pas sedang marah ingat kata-kata saya langsung a'udzubillahi minasyaiton. Ngamuk suaminya. Aku bilang setan ya. Bukan tak tahu aku arti, aku memang tak pengajian ya tahu aku arti a'udzubillah itu. Aku setan, kau berlindung dari aku, betul kan? Ada bertambah jadinya Bu. Nah ini cara untuk supaya meredam amarah. Jadi kita harus berbanyak bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau bapak agak-agak pemarah Pak, perbanyaklah ini Pak. Karena memang ada kita nih yang temperamental, mungkin karena didikan orang tua dulu Bu ya, jadi terbawa dia jadinya Pak. Maka kita tuh ada yang gampang marah. Ada seorang guru di Cina Bu, dipanggilnya lah muridnya, coba kau mendekat kepadaku, lihat apa yang ada di mulutku. Ditengok sama muridnya, masih ada gigi aku. Gigi udah habis guru, apa yang tinggal? Lidah. Tahu kau artinya nak? Tidak guru. Gigi rontok karena dia keras, lidah tetap ada karena dia lunak. Jadilah engkau orang yang lunak, maka engkau akan tetap ada. Itulah Pak. Karena kalau kita keras pasti kita rontok, seperti ranting yang sudah kering Bu, mudah dipatah-patahkan Pak. Tapi kalau dia masih lembut, tidak bisa dipatah dia. Nah, jadi inilah gunanya kita meletakkan marah itu pada tempatnya. Kemudian Pak, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala hal. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan dengan baik. Jadi kalau orang dulu kan orang-orang Eropa, orang-orang Barat protes dengan hukuman pancung, tidak dianggap manusiawi Pak. Mereka kan hukumannya sentrum, itu masuk ke dalam ruang gas, sudah itu suntik mati. Akhirnya setelah mereka selidiki Bu, ternyata yang paling manusiawi adalah hukuman Islam, hukuman mati Islam. Pancung selesai. Rupanya kalau yang disentrum tuh Pak, itu sakratul mautnya 30 menit Pak. Lebih menyiksa dengan watt listrik yang sekian ribu. Apalagi yang digas, apalagi yang disuntik mati. Barulah mereka terdiam, oh ternyata hukuman mati Islam lah yang paling manusiawi. Jika membunuh, bunuhlah dengan baik, bukan langsung orang ditutup kepala itu langsung dipancung tuh Bu. Dibacakan dulu biografinya, kasusnya. Sampai kapan? Sampai dia ngantuk Pak. Nampak kepalanya begini baru langsung dipancung. Itu namanya menyambut kematian dengan indah. Jadi algojonya sampai sekarang kan masih satu orang tuh Pak, Al-Besi itu. Al-Besi itulah Bu ya, dia bukan sembarangan memancung. Jadi memang ditunggu orang itu bosan disampaikan apa itu, sampai dia kalau udah mau tertidur kan berarti udah nyaman jiwa Pak. Baru dipancung. Jadi itulah membunuh, bunuhlah dengan baik. Kemudian kata Rasulullah, jika kalian menyembelih lakukan dengan baik. Makanya ada aturan Pak, tidak boleh menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban lainnya. Kan itu adabnya Pak.
Ini kadang sengaja ngasah pisau depan apa tuh Pak, depan sapi tuh. Mati kau, tengoklah. Selesai kau hari ini. Rupa tidak boleh. Nampak Rasulullah ada sahabat yang mengasah pisau di depan kambing. Kata Rasulullah apa bu? Kau mau membunuh dia 2 kali? Enggak Rasul, sekali. Kalau sekali jangan kau ngasah pisau di depan dia. Karena waktu mengasah itu udah mati dia tiba-tiba. Ketakutan. Hewan tuh dia punya insting bu. Dia tahu orang mau kurang ajar sama dia tuh tahu dia pak. Orang mau melakukan sesuatu. Kalau mengasah tuh kan menakuti dia tuh pak. Sedangkan pohon aja bu, terbukti ketika pernah dia dicabut orang. Kalau lewat orang tuh dekat situ pak, bergetar dia pak. Itulah dahsyatnya ya bu ya. Tidak ada makhluk hidup nih yang tidak merasakan bu. Macam di Cina kan mereka makan kucing, nampak kucing itu ketakutan. Padahal belum terjadi penyembelihan lagi itu bu. Nampak muka kucing itu penuh dengan ketakutan. Jadi dia punya insting. Nah kemudian pak, kalau kita ingat lagi, ada seorang perempuan yang masuk neraka, kata Rasulullah, gara-gara mengurung kucing. Tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya pula untuk mencari makan. Sepele masalahnya masuk neraka. Dia mengurung kucing. Tapi sebaliknya, ketika ada seorang pelacur yang kehausan di tengah padang pasir, kemudian dia susah payah turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatu kulitnya. Dia susah payah naik ke atas, belum sempat dia minum, dia melihat ada anjing yang kehausan. Binatang najis padahal nih pak. Tidak jadi dia minum bu, dikasihnya anjing itu minum. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa-dosanya. Aduh pak, ngasih minum anjing. Tapi jangan sampai ibu sampaikan ke perempuan-perempuan nakal lah bu. Nanti salah arti dia, oh gitu ya rupanya ya bu Ajah ya. Iyalah bu Ajah, nanti saya sampaikan ke kawan-kawan kalau habis berzina malam hari cari anjing haus, di pagi hari ya dikasih minum anjing. Itu nanti salah lah mereka mengartikan pak. Nah kemudian lagi bu, dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini ashabul hurud hadis ini Pak. Seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada perempuan, suaminya pergi berperang. Kemudian dia belanja ke tempat aku. Bahasa kasar itu aku olah-olah dia. Dan aku melakukan dosa ya Rasulullah. Aku cium dia. Jawaban Rasulullah apa Pak? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Caranya bagaimana? Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya kita ini tidak ada yang selamat dari dosa Pak. Pasti berdosa. Pasti ada kita kena kasus-kasus yang aneh-aneh itu. Akan ada peluang banyak untuk melakukan itu. Karena iblis ini kan tidak pernah istirahat Pak. Lolos kita dengan cara ini, pakai dia cara ini, pakai dia cara ini, pakai cara ini, sampai kita lemah. Nah setelah itu, caranya bagaimana kata Rasulullah? Yang penting kalau berdosa banyak-banyaklah berbuat baik supaya terhapus perbuatan buruk itu. Baik, salat Isya kita lagi Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.